kebijakan tentang larangan studi tour untuk anak sekolah yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini sampai sekarang masih menuai pro dan kontra. Walaupun hasil survei masyarakat atau wali siswa merasa tidak keberatan, bahkan senang ya dengan adanya kebijakan ini, merasa bebannya hilang gitu ya secara tidak langsung. Akan tetapi ada beberapa kelompok yang merasa dirugikan, terutama kelompok yang mempunyai usaha di bidang travel ya. Tidak berlama-lama, kita simak videonya bersama-sama. Kita mengetahui bahwa 2 hari yang lalu saya menerima rombongan koordinator aksi yang menolak keputusan gubernur tentang larangan studi tour. Mereka keberatan karena menimbulkan problem ekonomi bagi para agen travel kepariwisataan, sopir bus, kemudian pengusaha bus, dan berbagai kalangan yang terlibat dan menikmati usaha dari studi tour. Dan saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah, saya tetap berpegang teguh bahwa larangan studi tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orang tua di seluruh provinsi Jawa Barat. Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetap anak-anak kalau temennya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orang tuanya. Dan yang berikutnya juga saya tegaskan, studi tour yang selama ini berjalan bertentangan dengan makna studi tour itu sendiri. Sehingga pendidikan tidak boleh abai terhadap makna substantif, dan pendidikan harus melahirkan kebaikan. Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri. Untuk itu, saya sudah mengetahui bahwa hari Senin ada aksi yang akan dilaksanakan. Kita menghormati aksi yang akan dilaksanakan, tetapi saya tidak akan pernah berubah. Saya tetap mengatakan bahwa studi tour dilarang di seluruh provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan dapat meningkatkan dunia kepariwisataan di Jawa Barat, sehingga kepariwisataan di Jawa Barat tidak menjadikan objek anak-anak sekolah untuk mendapatkan peningkatan pendapatan dan jumlah kunjungan. Caranya bagaimana? Caranya yang saya lakukan hari ini. Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun. Lampu-lampu jalan harus dipasang dan semuanya harus merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Tempat-tempat wisata harus bebas dari pungli. Kemudian semua orang harus ramah terhadap wisatawan. Kemudian juga warung-warung, toko-toko, tempat-tempat jajanan, makanan yang dikunjungi oleh wisatawan tidak boleh getok harga. Ini cara yang terbaik untuk membangun kepariwisataan kita. Dengan cara itu, insya Allah Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan kunjungan kepariwisataan. Tah menang wisata teh budak nu ulah soten teh. Bang, mantep bang. Nih yang kayak begini nih ya, pengusaha bis ataupun supir-supir bis yang memang mereka itu berpikirnya tuh luas dan kagak banyak menuntut begitu kan tuh. Mantep tuh, dilancarin rezekinya juga dapat kan. Nah, dapat sewa dari perusahaan-perusahaan buat family gathering. Bener bang. Ya, yang dilarang itu terkaitnya itu study tour anak-anak sekolahan, bukan wisata. Pinter si abangnya tuh. Berkah selalu abangnya, banyak lagi rezekinya ya, termasuk perusahaan bisnya itu tuh, biar banyak lagi yang makai tuh jasa-jasanya. Nih ya, buat kalian-kalian yang kemarin tuh yang pada ada nyamperin Bapak Aing gitu kan, pengusaha-pengusaha bis yang datang ke Bapak Aing tuh sama pengusahaan-pengusahaan perhotelan kayak begitu. Lu harusnya pada belajar ya. Maksudnya begini loh belajarnya itu. Kan lu pada tuh bilang katanya pada collab kan semenjak study tour dilarang, katanya begitu. Perusahaan kalian collab nyampe kagak bisa nyicil itu bis
bis begitu kan. Nah harusnya lu tuh cek, lu lihat sama kompetitor pengusaha bis, pengusaha perhotelan yang lainnya, kok mereka masih tetap teguh berdiri, masih pada berjalan, paribasanya begitu. Lu cari kelebihan mereka apa gitu kan. Nah bisa jadi kelebihan mereka itu justru kekurangan yang ada di perusahaan-perusahaan lu pada begitu. Lu ATM amati tiru modifikasi gitu terkait marketingnya, terkait pelayanannya kayak begitu ya. Jadi jangan dijadikan alasan gara-gara study tour dihapus sama Bapak Aing, lu pada ngomong menjadi collab gitu kan, kagak mendapatkan pendapatan, omset kagak ada, menurun. Lu mau ujung-ujungnya study tour emang bener dijadiin ladang-ladang bisnis kayak model-model lu pada mah. Tuh lihat tuh. Di Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi yang memiliki kawasan-kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan nih. Salah satunya juga tempat kerja laki gua nanti tanggal 31 Agustus mau ngadain acara pamget lagi. Biasanya dia nyewa mobil itu banyak, lebih dari 50 bis biasanya, soalnya karyawannya ribuan. Ya belum sama keluarga. Ntar gua sepil dah nih ya kalau gua lagi berangkat tur sama laki gua tuh dari perusahaannya menggunakan bis apa. Kayak begitu, jangan kalah lu ya. Jangan cuma modalnya demo, modalnya protes sana protes sini. Nah kayak orang-orang kayak pengusaha bis sama perhotelan yang lainnya, bukan malah riuh ngadain demo protes sana sini, tapi mengevaluasi diri apa nih kekurangan dari perusahaan kita nih agar bisa menjadi kelebihan buat perusahaan kita. Marketingnya harus seperti apa agar tetap bisa berdiri. Soalnya pada kagak masuk akal lu ya. Lu itu collabnya di bulan Juni Juli gara-gara study tour kagak ada. Apa kabar dari Januari nyampe bulan Mei-nya itu kan lu pada masih pada bisa hidup. Nih ini juga udah gua bahas terkait omongan-omongan ini tuh di YouTube gua tuh panjang kali lebar ya. Ilokan abongan lu masih pada kagak ngerti. Gua mah heran tuh lihat tuh. Abang berkas lalu banyak lagi rezekinya Bang ya, biar makin banyak dipakai jasa-jasa bisnya. Udah baik. Saya sudah tanya kepala daerahnya. Saya sudah tanya wali kota Bogor, wali kota Cirebon saya sudah tanya. Wali kota Cirebon itu adalah menyampaikan ke kepala sekolah, misalnya begini, kalau yang di lingkaran dari boleh nggak melakukan studi dari Cirebon ke Kuningan, Ciayu Majak Kuning, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah tegaskan, kepala daerahnya harus ngerti makna studi tour. Ini makna pendidikan. Artinya makna studi tour itu adalah proses dilakukan studi di luar sekolah yang sifatnya penelitian, meneliti misalnya vulkanik, gunung berapi, meneliti daerah aliran sungai, meneliti sampah, meneliti sistem pengelolaan pupuk pestisida, pupuk organik, kemudian meneliti ruang-ruang yang ada yang bersifat di semesta, melihat bintang, melihat bulan. Jadi lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan kerja ke industri. Itu sebenarnya analisis studinya. Nah, sekarang ini dengan adanya demo adalah pekerja pariwisata dan pengelola bis pariwisata serta para pengelola travel pariwisata itu menunjukkan bahwa studi tour yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi tournya, dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Jadi Pak, kalau studi tour itu masih sesuai gitu dengan fungsinya, fungsi pendidikan itu? Iya, tapi pada prakteknya penyimpangan. Kan sebenarnya kalau melakukan studi bisa di dalam kotanya. Lab di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Anak-anak jurusan biologi untuk menggunakan lab menganalisis mikroorganisme, menganalisis mikroba, virus, tinggal ke rumah sakit. Apa nantinya provinsi mengarahkan untuk studi tour itu di daerah sendiri? Cukup di daerahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing cukup. Nggak usah keluar, kenapa? Di setiap kabupaten lab sudah lengkap. Atau misalkan di setiap ada aturan, kabupaten Pak, sudah ada sawah. Di setiap kota juga ada areal-areal yang bisa menjadi basic penelitian. Ada sanksi? Ya? Oh, kepala sekolahnya saya copot. Wali Kota Bandung juga sama ya? Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya wali kota Bandung gini, wali kota Bandung tuh begini sebenarnya kalimatnya. Urusan piknik, kalau urusan piknik peks masing-masing, yang penting matong maksa. Kalimatnya itu kok. Bukan pencabutan larangan studi tour. Orang yang kalau mau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran, ya piknik aja terbuka. Nah kalau piknik nggak usah sekolah yang menyelenggarakan. Saya kan tidak melarang piknik. Sekolah setiap orang boleh berpiknik, boleh berwisata, silahkan. Tetapi tidak boleh menggunakan institusi sekolah sebagai alat untuk memobilisasi siswa untuk piknik. Nah, dari sini kita bisa menilai, menggarisbawahinya
Yang dilarang itu studi tour karena berlawanan dengan makna pendidikan. Yang namanya studi tour itu pulangnya membawa ilmu, karena bukan piknik, bukan jalan-jalan, akan tetapi ada oknum-oknum yang menumpangi makna tersebut ya. Salah satunya ada guru yang melakukan studi tour dengan tujuan lain, piknik gratis, ada seperti itu, dan itu sudah tidak asing lagi ya, sudah lumrah, banyak yang melakukan seperti itu. Dan juga untuk para pengusaha travel, ini mungkin salah satu ladang basahnya para pengusaha travel ya, ketika siswa atau sekolah mengadakan studi tour, karena hampir rata-rata seluruh sekolah di Indonesia ini entah satu per semester atau entah per tahun pasti mengadakan yang namanya studi tour ya. Yang menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat itu sebenarnya kata makna studi tournya. Kalau piknik itu tidak dipermasalahkan, tapi tidak ditunggangi dengan sekolah gitu ya, karena ya banyak oknum-oknum yang kita tahu bersama lah tanpa harus saya jelaskan itu. Jadi untuk para pengusaha travel, saran dari saya mungkin walaupun kebijakan ini tetap diteruskan oleh Kang Deddy Mulyadi, tidak dihapus ya, yang harus mungkin yang harus ditingkatkan lagi yaitu strategi marketingnya, target usahanya bukan hanya di bidang sekolah, mungkin banyak bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, bahkan bisa meminta surat rekomendasi dari bupati atau wali kotanya untuk mengajukan usahanya itu ke perusahaan-perusahaan itu, mungkin bisa seperti itu ya. Dan ini mungkin akan didukung gitu ya, daripada melatar belakangi sekolahan untuk menunggangi ya, makna pendidikan ini, menyalahkan makna pendidikan, lebih baik meningkatkan strategi marketingnya agar supaya perusahaannya tidak menurun itunya pendapatannya. Jadi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.